Kak Ros lagi ngapain? Kak Putri apa Baik dong, kabar? lagi ngapain? Biasa lagi baca-baca biar pengetahuannya tambah gitu loh. Mantep banget sih Kak Ros. Mantep dong. Eh, Gimana Kak Putri? aku nih mau cerita nih. Hmm, Kemarin tuh kan aku lagi konsultasi online ya. oke. Ada yang nanya tuh, Hmm. masih belum ngerti cara registrasi di IREK. Oh gitu. Nah, Hmm, IREK lama apa IREK RBA nah itu, nih? kan aku udah tanya-tanya lagi tuh. Ternyata Ya. dia mau daftar di IREK lama dong. Makanya bilang nggak bisa ya kalau untuk daftar aku di IREK lama. Wah. Begitu. Berarti belum update nih. Mm-mm. Nah, Kak Putri, semenjak tahun 2022 Mm-mm. ya, kita punya IREK baru atau ERBA Oh, betul ya. gitu. Nah, Mm, IREK lama masih ada mm. gitu. Tapi hanya bisa digunakan untuk Variasi variasi atau perubahan untuk perubahan. yang sudah punya izin edar. Betul. Nah, izin Mm, edarnya yang IREK lama masih bisa beredar ke Putri 5 betul. tahun Iya. selama masih berlaku masih bisa Mm-mm. digunakan izin edarnya. Betul, tapi nanti kalau udah mau habis tetap Hmm? harus registrasi lagi ya di IREK yang RBA. Betul. Kalau mau daftar baru di RBA, tapi Mm. jangan lupa harus punya akun dulu nih. Nah, siapa nih yang masih belum tahu Ya. cara registrasi akun dan registrasi produk di IREK RBA? Nah, gimana Kak Putri kalau kita sharing nih sama Boleh. sahabat RPO? Yuk, yuk. Yuk kita duduk dulu ya Kak Putri. Oke. Oke, kita duduk dulu ya. Ya. Kita sapa dulu nih sahabat Yuk. RPO. Selamat Hai, siang. selamat siang sahabat RPO. Kita jumpa lagi ya di live IG RPO. Nah, kali ini saya bersama teman saya, Kak Putri. Kalau yang pertama kita bersama Kang Sep tentang kategori pangan. Nah, kalau untuk hari ini, live IG RPO hari ini, temanya apa Kak Putri? Prosedur dan sistem IREK RBA. Nah, teman-teman yang ingin tanya, ingin diskusi bersama kami, kami persilahkan join. Dan kalau mau tanya di mana nih? Kalau mau tanya gimana jangan nih? lupa kalau mau tanya kan udah join live nih. Ya. Ada tanda tanya tuh di bagian bawah Ah. kanan. Nah, klik di situ baru nanti disampaikan pertanyaannya di situ Betul ya. sekali. Nanti kami bantu jawab. Oke. Tapi kalau bisa pertanyaannya tentang prosedur dan sistem IREK RBA ya. Tunggu Oke. ya pertanyaannya. Oke, Yuk. Nah, sambil nunggu Kak Putri, ada yang tanya nggak nih Kak Putri nih? Belum ada Belum kayaknya. ada ya. Oh, mungkin sedang mencari ilham dulu nih. Iya, masih Nah, bingung apa yang mau Kak ditanya Putri ya. saya mau tanya nih, kalau di IREK RBA, masa berlaku izin edarnya berapa lama Kak Oh, Putri? masih sama kayak yang di IREK lama, yaitu 5 tahun. Oke, sama ya 5 tahun ya. Nah, perbedaannya apa nih Kak Putri? IRLA dan ERBA. Nah, itu dia. Kalau di IREK RBA sekarang sudah terintegrasi OSS. Oke, Nah, OSS apa nih? One Online single submission. submission. Betul. Nah, seperti di singkatannya sendiri kan namanya IREK RBA ya. Ya, RBA itu singkatan nih? dari Risk Based Approach. Ya, tadi sudah disampaikan Kak Putri bahwa IREK RBA ini sudah terintegrasi dengan OSS. Dan dia berbasis gitu. risiko ya, Berbasis Kak Ros risiko ya. nih. Nah, kalau mau tanya-tanya nih Kak Putri, selain lewat medsos RPO nih, kan ada IG, betul. ada TikTok, Wih, cakep tuh. apalagi ya Kak Putri, Facebook. Wih, Facebook juga ada. Ada dong. Oh, iya. Terus ada lagi YouTube. Jadi YouTube selain buat nonton-nonton bisa juga buat betul edukasi sekali. ya. Betul, di sana ada video-video tutorial juga ya. Jadi Ada kalau masih video-video. bingung-bingung bisa tuh lihat di YouTube kita. Betul. Oke, nih Kak Putri. Wah, udah masuk nih Wah, pertanyaannya. udah masuk nih. Oke, ini dari Ibu Nina_City. Oke, coba kita bacakan Kak Putri ya. Ya. Ibu, dokumen penting apa saja yang perlu disiapkan dalam pendaftaran di akun IREK RBA? Oh. Nah, cakep nih soalnya pertanyaannya. saya baru mulai pendaftaran produk MD. Mohon penjelasan ini. Oke, nah ini di IREK RBA ya Ibu ya. Registrasi akun. Nih registrasi akun. Kan sebelum kita registrasi produk nih harus registrasi akun dulu Betul, dong, biar harus masuk nih. Biar Biar punya apa? password. Password. Kalau sudah Nah. punya akun, sudah punya password, baru nanti kita bisa daftar produknya. Nah, Begitu. persyaratan apa Kak Putri nih, Bu Nina Putri Nah, nanya karena nih. di IREK RBA itu udah terintegrasi OSS, jadi pastiin dulu Ibu sudah punya akun OSS-nya juga ya. Betul, KSS dulu ya. Gitu. Nah, kalau sudah punya akun OSS, jadi dokumen yang harus disiapkan ini untuk registrasi akun dulu ya, Ya, Bu. sip, akun dulu, akun. Ada NPWP, NPWP. kemudian ada NIB atau nomor izin
Nomor induk Izin. berusaha. Nomor induk berusaha ya. Versi RBA ya, NIB. dari dapatnya juga dari OSS-nya. Nah, betul. Dan ini yang penting juga nih, izin penerapan CPPOB Ya. atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, itu untuk MD ya. Jadi untuk MD. tadi disebutkan sama Kak Putri, itulah persyaratan untuk registrasi akun di RBA untuk dalam negeri. Betul. Diulangi lagi ya. Jadi ada NPWP. NPWP-nya siapin tuh. Pasti punya ya. Kemudian yang kedua adalah NIB, nomor induk berusaha, dan CPPOB. Ya. Nah, CPPOB ini diterbitkan oleh siapa nih Kak Putri? Dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Iya, atau kita sebut biasa Ditwasprod. Ya. Betul. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Nah, semoga tadi Ibu Nina Siti sudah menjawab ya. Jadi tadi untuk yang MD ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke lagi nih, kalau tadi kan MD nih dalam negeri. Nah, kalau untuk ML nih atau makanan impor gitu, atau luar negeri nih ya. Nah, kalau dari MD persyaratannya kan dia akun wajib ya, akun nih, Kak CPPOB. Putri, ya. Tapi kalau untuk impor wajibnya adalah namanya SMKPO atau Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Nah, itu kalau itu dapatnya dari mana? Tahu nggak? Kalau SMKPO bedanya, kalau CPPOB dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, kalau SMKPO itu dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Jadi sarana distribusinya harus diaudit dulu, sama betul. Ditwasdar. Kalau CPPOB Ditwasprod, kalau SMKPO Ditwasdar. Nah, apalagi Kak Putri yang selain itu harus siapin juga surat penunjukan dari pabrik asal ya di luar negeri. Iya, kemudian penunjukan kita sebagai importir nih ya, dari pabrik harus asal. ditunjuk dong oleh pabrik asal. Kemudian ada sertifikat GMP. Nah, selain GMP apa aja nih Kak Putri? Bisa HACCP, bisa ISO 22000, bisa HACCP, biasa 22.000. Atau mungkin ada hasil audit dari pemerintah setempat, itu juga boleh. Bisa digunakan. Jadi nggak harus ketiganya nih, boleh GMP, boleh HACCP, boleh hasil audit dari pemerintah yang resmi dari sana ya, di negara asal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini dari YLNGSTN. Wah. Aku bacain ya. Boleh. Berapa lama verifikasi akun pendaftaran IREK RBA perusahaan baru? Jadi untuk verifikasinya itu lamanya 10 hari kerja. Iya, maksimal 10 hari kerja ya. Nanti akan dievaluasi oleh petugas akun di Direktorat RPO. Harap bersabar ya. Nah, pastikan dulu nih supaya cepat, maksudnya supaya akunnya segera disetujui. Tadi perhatikan persyaratan untuk registrasi akunnya. Dan harus dipastikan juga kesesuaian datanya ya. Jadi ada nomor NPWP-nya tuh sama dengan yang di NIB, jangan beda. Kalau beda nanti ditanyain tuh sama petugas. Jadinya butuh waktu lebih lama lagi untuk verifikasi. Ya. Oke ya. Pastikan nih antara yang diinput sama yang di dokumen nih. Nah, nih seringkali alamat nih. Betul, alamat juga harus pastikan sama ya. Alamat, nama jalannya, kelurahannya, kode posnya. Nanti petugas akan mengevaluasi ya sesuai atau tidak antara inputan dengan yang ada di dokumen. Nah, kalau belum sesuai nanti pasti akan dikeluarkan permintaan tambahan data. Nah, itu jadinya nambah lagi deh waktunya. Jadi nanti dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi atau mungkin ada inputan yang harus diperbaiki gitu kan. Betul, pastikan sesuai semua ya sebelum disubmit. Oke, jadi untuk verifikasi akun oleh petugas itu maksimal 10 hari kerja ya, Sobat RPO. Semoga menjawab. Oke. Kak mau daftar AMDK butuh waktu berapa lama? Wih, dari Kakak Pia Saragi. Pia Saragi, oke. Untuk Kakak Pia Saragi, AMDK itu atau air minum dalam kemasan, ya kita singkat AMDK, itu masuk ke dalam produk menengah tinggi. Nah, karena dia wajib SNI. Ya, wajib SNI. Nah, pastikan nih, bagi sahabat RPO yang punya atau yang registrasi AMDK, harus ada sertifikat SNI-nya. Nah, pastikan masih berlaku. Ayo, pastikan masih berlaku. Lagi-lagi nih alamat pabriknya alamat sesuai. Pabrik harus sama. Kemudian pastikan nama dagang. Ya, kemudian isi bersih juga sama masa berlaku ya, pastikan lagi. Dan hasil analisisnya juga harus diupload ya. Ya, baik karena produk menengah tinggi ini jadi akan ada verifikasi terlebih dahulu ya. Jadi, nah kalau misalkan semua sudah lengkap, kemudian terbit surat perintah bayarnya atau SPB. Nah, itu maksimal adalah 5 hari kerja. Alhamdulillah ya, tapi pastikan dulu nih SNI-nya
sudah ada dan sudah sesuai. Betul. Nah, lagi-lagi nih Kak Putri, kalau kita sudah masuk ke sistem RBA, pastikan inputannya harus sesuai. Iya. Ya. Inputan apa aja nih Kak Putri biasa di RBA? Banyak dong. Apa tuh? Ada nama detail jenis. data produk. Iya, detail data produk tuh ada nama jenis lah, nama dagang, kategori pangan itu juga jangan sampai ada lagi. Apa tuh? Jenis kemasan. Iya itu juga sering salah tuh. Jenis kemasan nih, kalau plastik dia monolayer atau multilayer, maksudnya lapisan itu hanya single satu atau banyak lapisan nih. Apakah cuma PET doang? Iya, atau dia lapis-lapis gitu ada kan. foilnya misalnya gitu ya. Nah, pastikan juga nih kemasannya single atau ganda. Itu juga nanti harus berbeda. Kenapa? Kalau sampai salah input nanti mempengaruhi di nomor izin edarnya. Nah, salah satu izin edar itu adalah kode dari jenis kemasan. Gitu ya, semoga menjawab gitu. Ada lagi nggak nih? Banyak banget nih yang nanya kayaknya. Sih. Ya, saya baca nih gantian nih Kak Putri. Ibu, jika sudah memasukkan produk ke IREK RBA dengan tanpa klaim, tapi mau diubah nih, tiba-tiba mau ada klaimnya, bisa nggak Kak Putri? Sayang banget nih, karena kalau awalnya tanpa klaim kan PNBP-nya berbeda tuh, Betul. Bu. Jadi sedangkan untuk yang klaim itu juga berbeda, PNBP-nya di 3 juta, sedangkan kalau tanpa klaim itu kan sesuai dengan kategori pangannya. Betul. Jadi mohon maaf kalau sudah terdaftar tanpa klaim, tidak bisa diubah menjadi klaim. Jadi mau nggak mau harus daftar baru lagi ya sebagai produk daftar baru. Nanti jangan lupa ada klaimnya di sana. Inputan di produknya pilih pangan berklaim. Dan pastikan klaimnya sudah memenuhi syarat ya Ibu. Nah, untuk klaim ini jangan lupa cek ke peraturan BPOM tentang klaim ya Kak Putri ya. Kalau nggak salah nomor 1 tahun 2022. Nah, jadi dicek dulu nih masuk atau enggak. Jangan sampai nanti ketika sudah kadung daftar nih. Iya, udah bayar 3 juta. Ternyata klaimnya nggak memenuhi syarat, kan sayang ya. Karena kita nggak bisa minta balik lagi uangnya kalau udah masuk ke kas negara gitu. Jadi nah, untuk klaim ini juga harus dipastikan dengan hasil analisa. Betul. Analisis ya. Jadi misalnya Kak Putri ya, kita mau mencantum klaim sumber protein gitu ya. Itu harus ada hasil analisisnya proteinnya juga sama zat gizi yang wajib. Karena harus cantum ING ya kalau untuk pangan berklaim. Oke, jadi Ibu Fadli tadi dari pangan tanpa klaim tidak bisa diubah menjadi klaim gitu ya, karena beda nih rumahnya ya. PNBP-nya juga berbeda. Jadi harus daftar baru ya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau udah didaftarkan berklaim ya udah klaim aja terus gitu. Kalau mau daftar yang versi non klaimnya berarti harus daftar baru. Iya, betul sekali. Lumayan sih memang ada klaimnya itu bisa membantu ini ya, nilai jual ya bagi para pelaku usaha ya gitu. Oke. Nah, klaim ini terkait gizi ya, Putri ya, gitu. Tadi contohnya sumber protein, vitamin, rendah lemak. Terus sekarang yang lagi konsumsi rendah gula juga gitu. bisa. Tapi nanti cek lagi ke peraturan BPOM tentang klaim ya, sahabat RPO. Sip. Oke. Nah, Kak Putri ini sepertinya masih ada lagi nih. Dari Ibu Pris 1198. Pertanyaannya, kenapa di akun IREK RBA kalau sudah buat draft, file yang sudah diupload nggak bisa dihapus? Iya, memang nggak bisa ya. Tapi nanti kalau memang ada terjadi kesalahan upload, bisa kok diupload ulang saja gitu dokumen yang terbarunya. Karena kan di situ nanti ada label tanggalnya tuh, jadi petugas juga pasti tahu nanti ngeceknya di mana yang terbaru ya, di tanggal yang terbaru. Dari tanggal pengapakannya teman-teman tidak bisa dihapus ya, untuk mempermudah penulisan juga ya. Iya benar. Gitu. Nanti kalau hilang nggak tahu kehapus tiba-tiba kan malah hilang semua datanya. Jadi ini untuk keamanan juga ya. Betul. Nah, Kak Putri mau tanya lagi nih Kak Putri. Tadi kan udah ya persyaratan akun dalam negeri, persyaratan akun luar negeri. Nah, kalau ini kan tadi Kak Putri bilang sudah berbasis resiko. Betul. Nah, kalau kita ada berapa nih berdasarkan resiko tadi? Kalau berdasarkan resikonya ada 3. Ada 3. Yang pertama itu ada menengah rendah, kedua menengah tinggi ya. Tadi sudah sempat dijelasin. Contohnya AMDK. Dan ada registrasi yang resiko tinggi. Contohnya yang pangan berklaim tadi itu pasti dia masuk resiko tinggi. Betul. Jadi beda-beda ya. Jadi ada 3 nih rumahnya nih. Ya. Gitu. Nah, tiap resiko ini juga pasti timeline-nya berbeda-beda ya. Timeline-nya berbeda-beda dan ada konsekuensinya masing-masing. Kalau yang menengah rendah itu
dia 1 hari kerja sih sudah bisa langsung terbit. Ya. Tapi ada konsekuensinya, harus memenuhi apa? Komitmen. Betul. Iya, betul sekali. Nah, seperti sudah pertanyaan lagi nih, Kak Putri, kita baca lagi ya. Alhamdulillah ya, banyak ini ya. Seneng deh saya. Seneng deh. Kita bisa sharing ya? Iya. Ya, bermanfaat. Oke. Dari Sherlyn Nandina, izin bertanya Kak, untuk SLA produk registrasi risiko tinggi, apakah betul 30 hari kerja ya Kak? Karena status pendaftaran produk kami sampai dengan hari ini 31 HK baru dievaluasi. Dan jika ada tambahan data bisa sampai dengan 27 hari kerja. Iya, jadi benar ya kalau untuk SLA atau Service Level Agreement atau timeline, untuk produk resiko tinggi itu 30 hari kerja time to respond. Jadi waktu petugas untuk merespon tambahan data dari Bapak Ibu sekalian itu 30 hari kerja. Jadi semenjak memasukkan ya ke kita ya gitu. Jadi pastikan sejak memasukkan data tersebut ke RPO itu mulai dihitung tak gitu ya. Nah, di kami memang punya timeline itu maksimal 30 hari kerja. Nanti bisa terbit tambahan data atau mungkin verifikasi gitu kalau sudah tambahan data lagi. Nah, nanti cek lagi nih perhitungannya, kadang-kadang juga salah nih ya. Iya. Ternyata masih masuk timeline nih. Mungkin kalau memang sudah agak lama masih belum dievaluasi, boleh nanti ke layanan tadi ya, kan follow up saja. Layanan publik kami begitu ya, boleh melalui konsultasi online, kemudian bisa juga ke live chat, call center, atau mau mandiri bisa juga loh untuk apa? Untuk follow up ya kan? Oh iya, benar sekali. Bisa pakai link Ajusi siap ditindaklanjuti. Betul, itu juga bisa untuk ngecek sudah berapa banyak sih hari kerjanya ya, sudah berapa lama. Iya. Itu memang ada persyaratan juga untuk wajib Ajusi ya, pastikan memang sudah waktunya ya mendekati timeline ini. Nanti nggak apa-apa, nanti mohon dicek kembali Ibu gitu ya, disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan kami ya, nanti jadi perhatian bagi petugas kami. Semangat. Semoga segera terbit ya Bu. Amin. Ya, Kak Putri tadi ada risiko ya. Ya, apalagi nih tadi mau kita bahas. Kalau MR menengah rendah itu kan 1 hari kerja terbit, gitu ya. Terus kalau yang menengah tinggi tadi sudah 5 hari kerja. Dia untuk wajib SNI. Kemudian setinggi 30 hari kerja. Betul. Nah, kalau untuk risiko tinggi nih, pertanyaannya, pertanyaannya saya mau nanya Kak Putri nih. Contoh produk resiko tinggi. Resiko tinggi ya, contoh yang resiko tinggi tuh yang lagi hits paling pangan tambahan olahragawan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya produk misalnya whey gitu ya, sebenarnya mau didaftarkannya sebagai olahragawan gitu kan. Ya, itu jangan didaftarkan jadi menengah rendah gitu. Nanti jadi temuan terus malah harus dibatalkan ya kan. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya ya. Komitmen bahwa produknya memang masuk MR. Nah, minuman ibu hamil juga ya kan. Ya, jangan sampai nanti menyimpang ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Putri. Kak, mau tanya, saya mau melakukan perubahan label MD. Kenapa pas registrasi kode izinnya tidak muncul? Validasi kode izinnya tidak muncul nih. Kode izin DOS. Nah, ini juga suka terjadi nih Kak Putri nih. Jadi harus pas mau klik request, nggak muncul nih. Kenapa ya? Jadi pastiin dulu sudah sesuai tingkat resikonya sudah sesuai, jenis variasinya sudah sesuai. Misal kalau perubahan label itu kan berarti variasi mayor ya. Betul. Berarti masuk ke OSS-nya juga yang variasi mayor izin edar. Betul, izin edar. Nah, pastikan dulu nih sesuai nih dengan resikonya. Jangan sampai nanti dipilih pas ke OSS dipilihnya yang pemenuhan komitmen. Iya, atau yang minor. Matching atau yang minor gitu ya. Jadi pastiin dulu yang tadi dicentang di IREK RBA-nya itu apa. Kalau belum nanti ajukan lagi ya di OSS-nya. Jadi nah mungkin ini Ibu Febrina ini di OSS-nya risikonya belum sesuai gitu. Coba cek lagi apa masuk yang risiko tinggi ya. Jadi apa tadi izin edar berupa izin edar. Izin edar variasi mayor gitu ya. Nanti coba di OSS-nya dicek kembali gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak Putri. Mengapa produk kecap dan saus tiram pada OSS termasuk risiko tinggi pada CPPOB sedang? Jadi begitu. Perbedaan nih di IREK RBA-nya sama di CPPOB gitu ya. Beda nih. Jadi di
registrasi pangan dan di Direktorat Pengawasan Produksi itu memang menetapkan resikonya yang berbeda ya. Jadi kriterianya berbeda ya. Kalau di pengawasan produksi mungkin lebih ke sarananya ya. Betul. Sarana produksinya itu dia masuknya apakah resikonya tergolong sedang atau tinggi, rendah. Kalau diregistrasikan tergantung lebih ke komposisinya ya. Jadi mungkin ada penggunaan bahan tambahan pangan yang dia klaimnya gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, berbeda gitu, nggak apa-apa ya. Masalah. Memang ada perbedaan kriteria dalam pengawasan produksi dan registrasi. Iya, tidak apa-apa. Kategorinya berbeda kategoriannya. Begitu, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, lanjut lagi nih dari Fadlina Fajrin, jika mau mendaftarkan susu kambing dengan klaim tinggi, apakah bisa? Dan masuk kategori apa ya? Gitu. Oke, tadi klaim ya, mirip sama yang tadi ya sebelumnya ya. Tingginya tinggi apa nih Bu? Klaim tinggi apa? Mungkin tinggi protein, tinggi kalsium. Tinggi kalsium ya kalau susu biasanya, protein. Betul. Boleh banget. Boleh. Tapi pastikan masuk ke pangan berklaim ya. Iya. Jadi nanti saat mengajukan registrasi itu centang tuh ada klaim kandungan. Bisa juga klaim fungsi nih. Iya, protein bermanfaat membantu memperbaiki gitu ya. Gitu. Nanti cek aja di peraturan klaim ya, nomor 1/2022. Boleh. Tapi tinggi apa nih? Mau tinggi protein kah, tinggi vitamin atau tinggi mineral? Nah, pastikan dicek dengan hasil analisanya. Nih, kalau misalnya mau klaim tinggi protein, pastikan kandungan proteinnya ya, masuk memenuhi syarat ya. Nanti cek ke peraturan BPOM nomor 1/2022 itu pasti ada persyaratannya. Minimal berapa gitu ya per 100 gramnya. Betul. Biasanya dari ALG-nya ya disyaratkan. Betul sekali. Dan untuk kategori pangannya kita harus lihat dulu nih komposisinya apa aja. Karena kalau susu itu ada macam-macam grade-nya ya. Ada yang susu full cream, susu skim, atau juga yang campuran ya. Nah, itu ada di kategori pangan nih. IG yang kemarin ya. Iya. Oke. Next mungkin kita bisa lagi nih ya. Lagi tentang klaim ya. Bisa ya. Oke. Ini karena banyak tentang klaim. Oke. Pertanyaan lagi nih dari Niar. Apakah penulisan vitamin dan mineral di kemasan termasuk klaim? Dia menyantumkan vitamin mineral nih di kemasan, maksudnya di label nih Kak Putri. Masuk klaim apa enggak? Oh iya, itu termasuknya klaim ya. Jadi harus ada buktinya berupa hasil analisis ya. Tetapi kalau misalkan dia mencantumkannya di tabel informasi nilai gizi, Kak Putri? Oh, kalau cuma di tabel informasi nilai gizi sih tidak termasuk klaim. Kalau misalnya dicantumkan di luar itu, nah itu di baru label depan gitu ya, gede-gede tulisannya mengandung vitamin gitu ya, tinggi kalsium. Di luar tabel informasi nilai gizi, nah itu termasuk klaim. Jadi di highlight ya, ibaratnya disorot gitu ya. Cakep. Buat jualannya itu jualannya. Nah itu masuk klaim. Tapi kalau cukup di aja. Atau di komposisi mungkin ya. Cuma di komposisi aja nambahin vitamin mineral. Nah, itu tidak masuk pangan berklaim. Betul. Oke, semoga udah menjawab ya. Asik. Oke, lagi nih. Bu, kalau produk teh ini dari Ricci Andini. Oke. Bu, kalau produk teh dalam tea bag, dipack dalam kemasan karton, jenis kemasannya itu apa ya, Bu? Oh, kalau itu kan berarti ganda ya, yang bersentuhan langsung sama si tehnya kan si tea bagnya itu. Nah, dari tea bagnya dikemas lagi dalam kemasan karton. Berarti bukan single pack ya. Jadi masuknya ganda. Masuknya ganda ya. Jadi dikemas ya, kan bersentuhan nih. Paling utamanya kemudian dikemas lagi, dilapisi lagi, nah itu ganda. Betul, gitu ya. miliknya ganda. Oke, ada lagi nih, wah seru nih Kak Putri nih. Ya, saya seneng ya. Oke. Next kita lagi kali ya, duet lagi boleh loh. Kamu tanya lagi sama? Wih, mana nih? Dulu. Maaf ya, ini pertanyaannya hilang. Mana nih? Ya. Ini kebetulan layarnya sedang ada gangguan. Nah, kita sharing lagi nih Kak Putri nih. Oke, sebentar. Kak Putri, kalau mau registrasi produk nih Kak Putri, dokumen apa saja yang harus di-upload? Oh, banyak. Udah bisa nih Kak Putri? Oke. Ntar lagi deh. Oke. Supaya sobat RPO terpuaskan ya harinya. Kita jawab dulu semua pertanyaan yang masuk ya. Sore Kak, sore juga ingin bertanya, untuk daftar promo apa betul bisa dalam satu aju didaftarkan beberapa macam promo? Oh, kayaknya nggak bisa ya. Iya. Satu promo cuman maksudnya satu pengajuan promosi hanya untuk satu jenis promosi. Mungkin maksudnya dicampur nih promo apa misalnya dapat gelas gitu ya.
dicampur dengan promo dapat umroh gitu ya, undian umroh gitu ya. Ya, jadi tidak bisa masing-masing ya. Jadi satu-satu kalau mau undian umroh dulu ya, itu selesaiin dulu baru nanti mau dapat gelas cantik. Oke. Ya, oke deh. Ada lagi nih. Itu juga dalam pengawasannya jadi lebih mudah ya kalau nggak campur-campur gitu. Ya. Sip. Semoga menjawab ya, Sobat RPO. Baik. Selanjutnya dari Pipit Irawati 87. Bagaimana cara registrasi varian rasa yang dikemas dalam satu kemasan primer itu mix berbagai rasa. Jadi dalam satu kemasan itu ada berbagai rasa nih, ada berbagai macam. Kayak permen gitu permen aneka rasa. Jadi ada rasa jeruk, rasa stroberi, rasa mangga gitu. Boleh itu boleh. Bisa ya. Sebenarnya prosedurnya sama aja ya. Cuman dokumennya kayak komposisi, ya itu berarti sudah komposisi untuk bermacam-macam rasa itu, bukan satu macam rasa doang gitu. Iya. Nah, komposisinya nih juga harus dipastikan ya, ada komposisi masing-masing rasa. Misalnya tadi 3 rasa nih, apel, jeruk, mangga. Jadi nanti diupload dokumen komposisi masing-masing rasa ini sama komposisi gabungan. Iya, yang udah digabung ya, udah konversi gitu ya persentasenya. Betul. Gabungan berbagai macam bahan terus konversi persentasenya. Dan hasil analisis juga harus dari 3 macam ya, itu karena ya. Kita ini ya, karena kan belinya ini ya campuran ya, beraneka ragam. Betul. Oke. Ya, Sobat RPO nih nggak terasa ya. Aduh, tapi kita senang loh menemani Sobat RPO di sini. Udah mau selesai. Jadi udah selesai ya, nggak terasa ya. Nah, ini karena memang waktunya terbatas ya, 30 menit lagi nih. 30 menit lagi. Aduh, kita 30 menit saja nih, harapan nih 30 menit lagi ya. Jadi nanti memang ada pertanyaan yang belum kami jawab begitu ya. Nah, nanti yang belum terjawab, itu jangan kecewa, jangan sedih, semuanya sudah dicatat. Nanti akan dijawab melalui DM ya, ditunggu begitu ya. Semoga dapat membantu ya. Iya, betul. Alhamdulillah, insya Allah membantu Kak Putri. Senang sekali bersama Kak Putri hari ini. Saya juga senang loh. Kapan-kapan nih lagi ya. Oke, berdua mau loh ya. Nanti panitia ya, tolong calling kita berdua lagi ya. Semoga memuaskan ya. Bisa memuaskan, amin. Nanti bisa request ya. Ya, request saya lagi ya. Request tema apa topik gitu ya. boleh. Ya boleh. Oke. Nantikan Q&A selanjutnya. Iya, sampai ketemu lagi. Maaf lahir batin. Dadah. Selamat sore. Selamat sore. Bye. Ayo.